Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kontroversi Mama Gufron yang menggunakan bahasa Suryani dengan berbagai macam statement-statement yang nggak masuk akal membuat saya tertarik untuk membahas video tentang Mama Gufron. Nah, jadi Mama Gufron ini sebenarnya alirannya apa sih? Dalam sebuah videonya dia membangga-banggakan tarekat Naksabandiyah. Dan kalau mau ikut tarekat Qadhiyah Naksabandiyah, ikut ke saya. Saya tiap malam bertasbih kepada Allah sama anak-anak. Yuk, istighfar. La ilaha illallah, dengan Allah akan dipunculkan sekarang, dipunculkan, akan disebarkan biar mengerti bagaimana tarekat itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Alhamdulillah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa aliran agama dari Mama Gufron adalah Sufi. Jadi orang yang mempelajari ilmu tarekat ini biasanya mereka mengatakan kalau level mereka sudah sampai level tertinggi, maka dia sudah tidak usah lagi melaksanakan syariat. Artinya nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, karena katanya dia sudah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali kesesatan-kesesatan yang sebenarnya diyakini oleh mereka itu sebagai kebenaran, termasuk Mama Gufron ini. Dia berlabel Islam, tapi di dalamnya dia tidak mempelajari Islam yang sebenarnya. Dia membangga-banggakan Rasulullah SAW, tapi tidak pernah mau melakukan sunnah-sunnah beliau. Ya contohnya mereka belajar tarekat itu dari kitab-kitab orang Sufi. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Ustadz Yazid rahimahullah yang membahas tentang tarekat. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin, al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat dan yang lainnya mereka bagi, dan nanti juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Jadi sudah jelas ya di sini teman-teman, apa yang dipelajari oleh Mama Gufron itu kebanyakan menyelisihi daripada Nabi SAW. Dari aktivitas-aktivitas kegiatan dia saja kita sudah bisa melihat ziarah kubur, ceramah-ceramah tidak jelas, ngomong pakai bahasa Suryani nggak jelas, menceritakan kurafat-kurafat yang tidak ada kebenarannya. Ini sudah jelas kesesatan teman-teman. Jadi sekarang tinggal kita saja yang berpikir secara logis bahwa apa yang diajarkan oleh Mama Gufron ini sudah menyelisihi Nabi SAW.
Sekalipun mereka bersalawat seolah-olah mereka cinta kepada Nabi, tetapi salawat yang mereka gunakan itu bukan salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salawat-salawat karang-karangan mereka, hanya dijadikan sebagai lagu-lagu saja. Kalau seandainya betul mereka memang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pasti akan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, selalu mendakwahkan tentang sunnah-sunnah Nabi seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Selalu itu yang didakwahkan kepada orang lain, bukan salawatan nyanyi-nyanyi, nari-nari. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cinta kepada umatnya yang melaksanakan sunnahnya, bukan menyanyikan lagu-lagu yang dikemas sebagai salawat. Baik teman sunnah, jadi itulah video yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.